jumpa lagi. Ngobrol-ngobrol nimbang langut. Daripada bengong, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Salah satu persoalan di kita, Indonesia, itu adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia kurang, bahkan tidak, kalau boleh saya katakan, merambah tentang ilmu logika. Ilmu logika yang biasanya di negara-negara lain, saya baca referensi, itu diajarkan di sejak dasar, bahkan di SMA mereka punya klub-klub debat yang itu untuk mengasah nalar logika supaya logika itu lurus. Logika lurus itu maksudnya berpikir runtut, tidak penuh dengan kesesatan pikir atau falasi, logical falasi. Dalam ilmu logika kita mengenal logical falasi. Karena kita tidak diajarkan logika dengan benar sejak usia dasar, maka perbincangan-perbincangan di masyarakat ini bisa dilihat di skup kecilnya, perbincangan di media sosial itu penuh dengan logical falasi, penuh dengan kesesatan berpikir, penuh dengan kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan logika yang benar. Dan hal itu dimanfaatkan secara baik oleh para spin doctor, oleh para pemelintir, oleh para propagandais untuk mengembangkan opini-opini yang sebenarnya tidak tepat, tetapi diterima seolah-olah menjadi kebenaran. Ya karena daya kritis, karena pelajaran logika yang tidak ada. Saya pernah menulis dan sering mengatakan, salah satu sebabnya adalah kita mengajarkan ilmu logika, ilmu dengan standar ilmiah, menjadi satu ruang ajar dengan pelajaran agama yang doktrinal. Saya tidak hendak mengatakan bahwa pelajaran agama itu tidak penting. Tapi pelajaran agama yang bersifat doktrinal itu harusnya masuk ke komunitas-komunitas, bukan diajarkan oleh negara. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mempelajari ilmu pengetahuan berbasis ilmiah. Kalaupun ada pelajaran agama di sekolahan yang diasuh oleh negara, itu adalah pendidikan agama berbasis ilmiah, artinya dengan pendekatan antropologi, sosiologi, sejarah agama-agama dan sebagainya, bukan doktrinal. Doktrinal biar diajarkan di masing-masing komunitasnya. Silahkan pondok pesantren, silahkan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah berafiliasi Islam dan seterusnya. Sehingga kita tidak rancu. Karena kedua hal itu memiliki cara berpikir yang berbeda. Yang satu, ilmiah itu basisnya adalah tidak percaya. Sampai semua hal itu terbukti bisa dibuktikan. Sedangkan di agama kalau bila doktrinal, sesuatu harus dipercaya dulu, baru narasinya bisa diterima. Itu yang dimaksud dengan iman. Kan kebalik itu. Apabila itu dicampur di pelajaran yang sama, kita akan kacau logika kita. Kita nggak bisa memilah mana hal-hal yang sebenarnya bisa didekati dengan sekuler, mana hal-hal yang spiritual dan sebagainya. Nah, kenapa pikiran itu harus lurus, harus benar? Karena itu alat. Nah, pikiran itu cuma alat untuk kita bisa menganalisa segala sesuatu, untuk kita modal hidup dan sebagainya. Apabila otak itu hardware, semua manusia punya fisik otak, itu semua orang punya. Kalau nggak punya otak mati. Ada pendapat ilmu pengetahuan juga yang mengatakan bahwa kematian tuh kalau di agama dibilang hilangnya nyawa, tapi sebenarnya matinya batang otak. Orang kalau mati batang otaknya udah mati. Nah, memori semua lenyap, seperti itu. Nah, manusia sebagai Homo sapiens itu di antara makhluk hidup memiliki hardware yang sangat canggih. Ibaratnya Pentium berapa sekarang saya nggak ngikuti komputer ya, canggih. Nah, software adalah akal pikirannya. Software bisa diupdate, akal pikiran bisa diupdate,
dengan pengetahuan, dengan referensi, wawasan dan sebagainya. Disitulah pentingnya referensi-referensi itu dengan terkait dengan budaya membaca kita, literasi kita. Jadi kalau saya kembali ke awal, problem kita adalah pendidikan, sehingga rancu terhadap pola pikir kita, karena kita rancu antara kita menjadikan satu dalam satu ruang ajar itu antara dogmatis dan ilmiah, yang mana yang satu harus mempertanyakan, yang satu harus percaya. Dan ujung-ujungnya adalah update software kita sangat lambat karena budaya literasi kita rendah. Sekian.